Forehand adalah cara memegang pukulan dengan menghadapkan salah satu sisi warna bat merah menghadap ke depan, dengan pukulan bola pada sisi sebelah kanan pemain. Pukulan forehand digunakan untuk pukulan balasan atau pukulan smash pada permainan tenis meja. Backhand adalah cara memegang dengan menghadapkan punggung tangan ke depan dengan pukulan bola berada pada sebelah kiri pemain. Untuk yang pegangan dengan tangan kanan. Pukulan backhand digunakan untuk pukulan balasan, bisa juga digunakan sebagai pukulan smash, yang biasa disebut backhand smash pada permainan tenis meja. Shakehand grip, atau sama dengan pegangan forehand atau pegangan seperti orang berjabat tangan. Dipakai oleh pemula, bahkan tidak menutup kemungkinan yang sudah ahli dalam permainan ini masih memakai jenis pegangan ini. Pen holder grip, atau pegangan bat seperti menggunakan pena. Kebanyakan pegangan ini dipakai oleh atlet-atlet dari negeri Cina yang sangat terlatih, dan juga sebagai pegangan andalan. Pegangan ini membuat putaran bola tenis meja terkadang tidak terbaca oleh lawan dan sangat menguntungkan pengguna pegangan ini. Sikap berdiri atau stand. Cara berdiri dalam permainan tenis meja sebenarnya mudah. Akan tetapi, apabila cara ini kurang tepat, maka akan mengakibatkan gerakan menjadi kurang efisien dan merugikan kepada pemain yang melakukannya. Oleh karena itu, walaupun cara berdiri ini relatif mudah, tetapi tetap harus dipelajari agar dapat bermain tenis meja dengan nyaman. Beberapa bentuk sikap berdiri yang perlu diketahui dan dikuasai pada dasarnya dapat dibagi 3 bagian, yaitu pada saat servis, pada saat menerima servis, dan pada saat rally atau permainan sedang berlangsung. Yang perlu diperhatikan dalam teknik siap sedia atau stand. Yang pertama, square stance. Posisi kaki menghadap penuh ke meja permainan. Yang kedua, side stance. Posisi badan menyamping, salah satu kaki ditempatkan di belakang dan di depan atau zigzag. Yang ketiga, open stance. Salah satu kaki di depan dan di belakang, seperti side stance, stance bertujuan backhand block. Gerakan kaki atau footwork. Dalam permainan tenis meja, kaki berfungsi sebagai penyangga tubuh untuk menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Gerakan ini biasanya disebut footwork. Footwork adalah gerakan-gerakan kaki untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam melakukan gerak memukul bola sesuai dengan posisinya. Teknik footwork yang perlu diperhatikan diantaranya adalah footwork satu langkah. Yang pertama, menggerakkan kaki kanan ke samping kanan belakang satu langkah. Yang kedua, menggerakkan kaki kiri ke samping kiri belakang satu langkah. Yang ketiga, menggerakkan kaki kanan ke samping kanan depan satu langkah. Yang keempat, menggerakkan kaki kiri ke samping kiri depan satu langkah. Footwork 2 langkah. Yang pertama, menggerakkan kaki kanan ke samping kanan belakang 2 langkah. Yang kedua, menggerakkan kaki kiri ke samping kiri belakang 2 langkah. Yang ketiga, menggerakkan kaki kanan ke samping kanan 2 langkah. Yang keempat, menggerakkan kaki kiri ke samping kiri 2 langkah. Servis forehand, yaitu servis yang dilakukan dengan bagian depan bat di sebelah kanan badan bagi seorang pemain yang memegang bat dengan tangan kanan. Servis backhand adalah servis yang dilakukan dengan menggunakan bagian belakang kepala bat. Drive adalah pukulan yang dilakukan dengan cara bola dipukul dengan gerakan dari bawah serong ke atas. Posisi bat dalam keadaan tertutup. Pukulan ini dapat dilakukan untuk menyerang lawan dan mengontrol bola. Pukulan drive juga dapat dilakukan secara forehand maupun backhand. Pass adalah pukulan yang dilakukan dengan cara bola didorong dengan bat dan posisi bat terbuka.
Pada waktu melakukan pukulan pas, tubuh harus dalam posisi berdiri dengan sempurna. Pukulan pas dapat dilakukan secara forehand maupun backhand. Chop. Chop adalah pukulan yang dilakukan dengan cara seperti menebang pohon. Tangan yang memegang bat berada di atas bola yang akan dipukul. Bat dikenakan bola bagian belakang dan arah pukulan ke bawah. Pukulan chop dapat dilakukan secara forehand maupun backhand. Spin. Spin adalah pukulan yang dilakukan dengan cara memelintir bola dengan bat. Usahakan bola yang di-spin atau dipelintir ke berbagai arah harus kembali ke meja lawan. Spin biasanya digunakan ketika lawan menggunakan pukulan drive. Top spin adalah pukulan yang dilakukan dengan cara memelintir bola dengan bat ke arah depan atas. Top spin biasanya digunakan ketika akan melakukan penyerangan dengan memutar bola ke arah depan atas. Smash. Smash merupakan pukulan yang keras dan tajam ke arah lapang permainan lawan. Block. Block adalah pukulan yang dilakukan dengan cara bola ditutup dengan bat, bertujuan untuk mematikan lawan atau lawan tidak dapat mengembalikannya. Usahakan bola yang diblok harus kembali ke meja lawan. Cara western, dipegang dengan bagian tangan antara ibu jari dan telunjuk menempel pada bagian permukaan raket yang gepeng. Di kalangan masyarakat, cara pegang ini disebut pegangan geblek kasur. Para pebulu tangkis top dunia tidak ada yang pergunakan cara pegang ini. Cara backhand, cara memegang raket sedemikian rupa sehingga bagian ibu jari menempel pada bagian tangkai yang gepeng dan telunjuk berada pada bagian yang sempit. Cara shakehand, cara pegangan ini seperti orang berjabat tangan. Cara pegangan ini sering pula dinamakan forehand grip, karena dengan pegangan ini sangat mudah untuk melakukan pukulan forehand. Walaupun demikian, dengan cara pegangan ini juga dapat melakukan pukulan backhand dengan relatif mudah. Dalam tenis, cara pegangan seperti ini disebut Eastern grip. Sebaiknya, cara pegangan ini diajarkan kepada pemain pemula, karena pegangan ini dianggap lebih memudahkan untuk mempelajari teknik memukul selanjutnya. Cara campuran atau combination grip dilakukan dengan cara mengubah-ubah posisi jari telunjuk dan ibu jari, disesuaikan dengan arah dan jenis pukulan yang dilakukan. Biasanya, para pemain top dunia hanya menggunakan cara pegangan shakehand pada saat melakukan pukulan forehand. Sedangkan pada waktu melakukan pukulan overhead backhand gripnya, diubah dari putaran seperempat putaran ke sebelah dalam sehingga ibu jari berada pada bagian pegangan yang gepeng. Stance pada saat servis forehand dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Berdiri di sudut depan garis tengah pada daerah servis kira-kira setengah meter di belakang garis servis pendek. 2. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. 3. Berat badan berada di kaki belakang pada saat servis dilakukan. Pindahkan berat badan ke depan. Stand pada saat servis backhand dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Berdiri di sudut depan garis tengah pada daerah servis kira-kira setengah meter di belakang garis servis pendek. 2. Kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. 3. Berat badan berada di tengah dan pada saat servis dilakukan pindahkan berat badan ke depan. Stance pada saat melakukan servis. Pada saat servis dapat dibagi dua bagian, yaitu servis forehand dan servis backhand. Stand pada saat servis forehand tentu berbeda dengan servis backhand. Begitu juga akan berbeda antara pemain yang menggunakan pegangan kanan big hand dengan pemain yang menggunakan pegangan kiri atau kidal flip hand. Stand pada saat menerima servis.
Pada saat servis, baik yang dilakukan dengan forehand maupun dengan backhand sebagai berikut. 1. Untuk permainan tunggal adalah berdiri pada daerah servis kira-kira di tengah-tengah daerah servis dan 1 meter di belakang garis servis pendek. Sedangkan dalam permainan ganda biasanya lebih maju ke depan tetapi tidak melewati garis servis pendek. 2. Kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. 3. Berat badan berada di kaki depan dengan posisi lebih atau biasanya kedua kaki agak jinjit. 4. Pada saat servis dilakukan, pindahkan berat badan ke arah datangnya slip lock, mungkin ke depan atau ke belakang, tergantung jenis servis yang dilakukan. Stance pada saat rally sangat bervariasi tergantung posisi pemain apakah sedang melakukan serangan atau bertahan. Juga harus diperhatikan arah datangnya slip lock, apakah dari depan, dari belakang, di atas kepala, di samping, atau di bawah. Sebagai patokan sikap berdiri bagi pemain tunggal atau single, dianjurkan untuk selalu berdiri di tengah-tengah lapangan dan kedua kaki agak diregangkan. Sebaiknya posisi kedua kaki tidak sejajar, tetapi salah satu kaki agak di depan. Teknik pukulan atau strokes. Dari beberapa referensi dikemukakan bahwa seseorang sudah dapat memainkan permainan bulu tangkis apabila dapat melakukan beberapa keterampilan dasar yang terdiri dari servis, lob, drop shot, netting, dan smash. Secara garis besar, teknik pukulan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu terdiri dari pukulan bawah, pukulan lurus atau samping, dan pukulan atas. Dari ketiga bentuk pukulan tersebut dapat diuraikan lagi sebagai berikut. Poin yang pertama, pukulan dengan ayunan raket dari bawah atau underarm stroke terdiri dari servis, servis tinggi atau lob, servis panjang, long servis atau clear. Dilakukan dengan memukul kok dari bawah dan diarahkan ke bagian belakang atas lapang permainan lawan. Servis ini biasanya dilakukan dalam permainan tunggal, sehingga sering dinamakan dengan deep single service. Jenis servis ini dilakukan dengan forehand. Servis pendek biasanya dilakukan dalam permainan ganda, tetapi pemain tunggal juga banyak yang melakukan servis pendek dengan asumsi bahwa dengan melakukan servis pendek maka kita berada dalam posisi menyerang. Flick service. Flick service merupakan salah satu bentuk servis yang bersifat kejutan. Biasanya cara servis ini dilakukan sebagai variasi dari servis panjang dan servis pendek, terutama dalam permainan ganda. Underarm lob atau mengangkat shootlock tinggi. Pukulan overhead lob atau clear. Pukulan overhead lob merupakan pukulan dari atas kepala yang hasil pukulannya melambung tinggi dan diarahkan ke bagian belakang lapangan permainan. Gerakan memukul overhead lob dapat menghasilkan pukulan lob serang atau lob bertahan. Pukulan drop shoot. Drop shoot merupakan bentuk pukulan yang meluncurkan kok ke daerah lawan sedekat mungkin pada net, bertujuan untuk menekan atau mematikan lawan dengan menempatkan shuttlecock sedekat mungkin ke depan net. Pukulan ini lebih banyak membutuhkan perasaan agar kok jatuh tipis di atas net sehingga sulit dijangkau lawan. Pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam, bertujuan untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Gerakan smash hampir sama dengan drop shot dan lob. Perkenaan raket bisa lurus, bisa juga dengan cara dimiringkan. Pada pukulan ini lebih mengandalkan kekuatan, kecepatan tangan, dan kelecutan pergelangan tangan untuk mendapatkan hasil pukulan yang sangat tajam. Pukulan overhead backhand dimasukkan sebagai teknik khusus karena pukulan jenis ini paling sulit dilakukan terutama bagi pemain pemula. Karena secara mekanik, gerak teknik pukulan backhand menuntut suatu koordinasi gerak yang sempurna juga menggunakan grip yang baik. Tanpa memperhatikan ketiga aspek tersebut, akan sulit melakukan pukulan overhead backhand. Round the hand adalah jenis pukulan overhead forehand yang dilakukan dengan cara memutar lengan melingkar melewati belakang atas kepala ke arah backhand.
Biasanya shoot lock yang melambung di sebelah kiri oleh pemain diambil. Pegangan dengan tangan kanan dilakukan dengan backhand. Return of smash atau mengembalikan smash. Cara pengembalian smash memerlukan teknik khusus. Hal ini dikarenakan pada umumnya untuk mematikan lawan dalam permainan bulu tangkis seringkali dilakukan dengan melakukan smash. Oleh sebab itu, untuk menahan serangan lawan dengan smash atau dengan drive diperlukan cara pengembalian smash yang baik. Pukulan netting merupakan pukulan pendek yang dilakukan di depan net dan diarahkan ke depan net di daerah lawan. Pukulan ini memerlukan perasaan dan kecermatan karena jatuhnya shoot lock harus tipis sedekat mungkin dengan net. Bahkan kalau mungkin menyentuh net terlebih dahulu sebelum jatuh di lapangan permainan lawan. Pukulan netting ini dapat diarahkan ke depan lurus maupun menyilang. Pukulan underhand lob dipergunakan apabila pemain terlambat mengejar shuttlecock ke depan, maka pemain berusaha untuk mengembalikan shuttlecock ke belakang atas pemain lawan dengan mengayunkan raket dari bawah ke atas. Underhand netting seringkali dilakukan apabila pemain terlambat mengejar shuttlecock ke depan setelah melakukan pukulan dari belakang. Underhand netting merupakan pukulan perlahan yang dilakukan ke depan net. Video ini disusun oleh dengan beranggotakan